untuk membuka kita bersama kepada nama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال في آية أخرى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin, para sesepuh, para guru, para haji, para ustaz, wabil khusus teristimewa kesepuhan Bapak Haji Anwar, pembawa acara, pemimpin tahlil Bapak Ustaz Amin Otom, Imam Rawatib Bapak Ustaz Haji Yun Fahyan, Ketua DKM Bapak Haji Darwis, beserta segenap para jamaah Masjid Jami Al-Hidayah, jamaah Majelis Masjid Jami Al-Hidayah, yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa kita semua ada dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa Allah berikan keberkahan, rahmat, maghfirah serta taufiknya kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah SAW yang senantiasa kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ikut bersama rombongannya Rasulullah SAW. Alhamdulillah, dengan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini guna tujuan kita untuk memakmurkan masjid kita dan juga menghidupkan antara maghrib dengan isya, karena fadilah keutamaan daripada menghidupkan antara maghrib dan isya itu memiliki faidah yang sangat amat luar biasa. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang memakmurkan, orang yang menghidupkan antara maghrib dengan isya ini yang kita isi dengan thalabul ilmi. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal yang saleh yang akan menghantarkan kita kelak ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi amal yang saleh yang akan menemani kita kelak di alam kubur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in hingga sampai kepada umatnya, yang mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatul ummah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana biasa pengajian kita selalu dan senantiasa kita awali dengan bacaan salawat kamilah, yang mana mudah-mudahan dengan kita bersama-sama baca salawat Maryam ini, meskipun hanya beberapa kali saja, mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi sebab yang kita diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan ini kita membaca salawat Maryam ini, mudah-mudahan termasuk orang yang senantiasa mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dan mudah-mudahan barokah asar daripada salawat Maryam yang kita baca, mudah-mudahan kita semua apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi urusan kita, mudah-mudahan senantiasa dimudahkan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang sakit, saudara-saudara kita, tetangga kita, sama famili kita, mudah-mudahan dengan barokah kita berselawat di masjid yang mulia ini, yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, dan diberikan kesembuhan oleh Allah. Wabil khusus pada saat ini
semua daerah kita, baik di daerah kita, daerah tetangga kampung kita pun semuanya, khusus daerah Kabupaten Karawang sedang dilanda musibah, kebanjiran, semuanya hujan, betul-betul. Mudah-mudahan Allah senantiasa angkat musibah ini, Allah ganti dengan penuh kemuliaan, dan mudah-mudahan semuanya kita semua diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khusus air kita gimana Bang? Masih ada ya, pasir naik lagi gimana Mudir? Mudah-mudahan semuanya kita, ya baik kampung kita, kampung tetangga kita, mudah-mudahan dengan sababiah kita berselawat, Allah angkat dan Allah cegahkan ujian kita ini semuanya. Ala hadiniyat ma'ala kulli niyatin salihah wa nakhlusu wa ridha ilaika ta'ala bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awliya nawala kama wasafana salih wa nawala kama nawajina jami'a ulama al-hamid min ahbab al-jinn wa qawmi jabal wa ta'ala wa nawala kama nawashina wa quluna bi hajat salih wa nawala kama nawasahib hadhihi salawat mariyah wa nawala kama nawasahib hadha kitab syaitan wa nawala kama syahada tafsir wa وجميع شيخنا ومعلمنا وعلى آله ورسوله والفتح بنية الشفاء ودفع الوباء والبلاء وإنتهاء الفتوح والنجوى والفتحة من الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من أولادنا وتلامذنا وتلميذاتنا من أهل العلم والخير والقرآن ويظهرنا من الطاعة ونسينا جميعا في طاعة الله والفتح خلص إلى أحمد الله بهذه الصلاة والنبي ثم أحمد بشارها ثم نسأل من أجل هذه الصلاة ونخص إلى أحمد شيخنا وعلمنا وأساتذة القرآن بجميع الحبايب من قبل وجبار وتأبد ثم إلى أحمد شارع هذا الكتاب ثم إلى شارع هذا الكتاب وشارع هذا الكتاب شرع ومدد ثم إلى أحمد شيخنا وعلمنا وأساتذة سلسلة القرآن بحفظ ثم إلى أرواح خصوصا ربك هذا المسجد وجميع أهل القبور وجميع المرحوم من أسس هذا المسجد من أول إلى هنا ثم إلى حضرة جميع القبور في هذا المجلس من المسلمين والمؤمنين والمؤمنين والأحياء والأموات ثم إلى حضرة وجسد شيخنا ومربي روحنا كيحيى حنفي بن حديث صالح وصلهم وفرائهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وصالهم أموالهم وعلومنا نفحات الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي ننحن به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرضائع وحسن الخواتم ويغفر الغمام بوجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي ننحن به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرضائع وحسن الخواتم ويغفر الغمام بوجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي ننحن به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويغفر الغمام بوجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي ننحن به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم
في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وشارح نفعنا الله به وبعلومه وبركاته في الدارين. Wa yusannu, dan disunnahkan, liman, bagi orang, ahdasa, yang kedatangan hadis zaman, fi sholatihi, di dalam sholatnya man. Apa an yakhuda, hendaknya memegang, mengambil siapa man, bi anfihi, akan hidungnya man. Summa yang shorifa, kemudian keluar, pergi siapa man, muhiman, ya, dengan memberikan isyarat, annahu, bahwasanya man itu ro'afa, ya, mimisan, sitron, dengan rahasia, ala nafsihi, atas dirinya man, li'alla yahudo, supaya tidak menyangka, ya, siapa an-nasu, manusia, orang-orang di dalam kondisi nyaman. Fa'sam, ya, sehingga mengikuti siapa nas. Wakada, dan begitu juga idza ahdasa, ketika datang hadas. Wa sedangkan bermula man, dalam keadaan itu muntadirun, sedang menunggu, lis sholati, untuk sholat. La siyama, baik, ya, idza qarabat, apabila telah dekat, apa iqamahnya sholat, au qimat, atau sudah diiqamah, sudah dikumandangkan, sudah dibacakan iqamah, bil fi'li, dengan pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita sampai masih membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas jumlah sesuai apa yang dijelaskan oleh Shahib Kitab Safinah, bahwasanya tabtulus sholat, hal-hal yang membatalkan sholat itu berjumlah berapa? 14. Tetapi dielaborasi oleh Syekh Nawawi bahwa bahkan lebih dari 14, ya. Jadi hanya ringkasan yang 14. Padahal kalau kita kaji lebih jauh, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, itu bahkan lebih banyak dari 14. Nah, yang pertama, poin yang pertama sudah kita bahas kemarin, yaitu dengan adanya kedatangan yang namanya hadas. Ya, dengan hadas. Kenapa? Karena yang menjadi syarat sahnya kita sholat adalah suci daripada hadas. Nah, ini ada yang dengan kita terjadi sesuatu yang sekiranya kita menyebabkan menjadi ada dalam posisi kita hadas, gitu. Sedangkan kita tahu bahwasanya saat sahnya sholat itu adalah suci daripada hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Gitu. Ini yang pertama tuh. Nah, kemudian kemarin sudah kita jelaskan bagaimana kalau misalnya orang yang punya penyakit beser, salasil baul, sudah kita jelaskan dan bisa terperinci. Nah, sekarang kelanjutannya, wa yusannu liman ahdatsa fi sholatihi, dan disunahkan bagi orang yang kedatangan hadas. Artinya berarti dia batal wudunya, kan gitu ya? Ya, batal wudunya. Bagaimana nih orang yang kedatangan orang yang batal wudunya? Gitu. Orang yang contohnya udah batal wudu dah, karena datangnya hadas. Batal wudunya apa sebab? Buang angin, kan gitu. Ya kan, kentut ya, biasa kan gitu ya. Karena kita hadas itu. Berarti kan katakanlah kita sudah yang hampir terjadi, ya kemungkinan besar terjadi ketika kita batal sholat itu karena kentut, gitu ya, karena buang air, katakan buang angin. Nah, bagaimana ini caranya, teknisnya? Nah, ini di sini oleh Syekh Nawawi dijelaskan teknis bagaimana ketika posisi kita sudah tidak dalam keadaan punya wudu, alias sudah punya
hadas, kan gitu. Ya. Nah, bagaimana keadaan seperti ini? Gitu. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi wa yusannu, dan disunnahkan bagi orang ahdatsa yang kentut bahasa kita, yang buang angin dalam sholat, fi sholati, dalam sholat, apain? An yakhuda bi anfihi, ngambil hidungnya. Maksud ngambil apa? Nekap hidung bahasa kita begitu. Ya, begini menurut ya. Ya enggak? Nekap hidung kita seperti ini. Apa? Summa yansarifa, kemudian dia keluar, budak bahasa seperti kan, keluar dari area sholat. Baik dia itu yang batal wudunya ini akibat buang angin teh, baik imam ataupun makmum gitu. Jadi caranya seperti apa? Supaya ini teknis gitu, teknik. Kenapa ini disunahkan? Ini digambarkan oleh Syekh Nawawi. Kenapa? Gitu. Kenapa sampai begini gitu, sampai apa disunahkan apa nekap hidung. Ya, nekap hidung maksudnya. Summa yansarifu muhiman, kemudian dia keluar annahu ra'ufa sitran, yaitu ala nafsi, bahwa apa seolah-olah bahasa kitanya, seolah-olah ada sesuatu yang terjadi di dirinya. Gitu maksudnya. Annahu ra'ufa sitran, bahwa seolah-olah terjadi ke dirinya. Seolah-olah kalau bahasa kita kalau misalnya nekap hidung, oh lagi mimisan kali, begitu bahasanya. Lagi mimisan, keluar mimis gitu kan, mimisan dari nekap hidung. Nah, so itu maksudnya apa? Maksudnya dengan seperti itu, jangan sampai orang yang lain, apalagi itu imam yang terjadi hal demikian itu terjadi pada imam ataupun dari orang lain, agar orang lain itu enggak nurutin dia. Jangan kayak dulu posisi kita pernah dongeng misalnya apa, preman jawara baru tobat kemudian ikut bermakmum ke imam, pas imamnya kentut, gimana caranya kan begitu ya kan, udah kita dongengin tuh gimana caranya supaya kalau misalnya diterusin kata si imam nih, kalau diterusin puguh dia udah kentut kan gitu. Kagak diterusin. Kalau diterusin batal, kalau misalnya ditinggal. Ini bagaimana si jawara yang tobat teh ini? Makanya dia sholatnya pakai bawa bedog, bawa pedang gitu. Ya kan? Saking ketakutan antara belanda dengan akhirnya apa? Kabur. Akhirnya kabur apa? Sampai ke sawah, yang si jawara tobat ke masih ngikutin. Wah, kesana apa tuh ngikutin, bari larian, bari sedekap, ngikutin apa, ngikutin si imam kan gitu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu maksudnya. Makanya Syekh Nawawi ini dijelaskan seperti itu. Kenapa disunnahkan, ini sunnah hukumnya ya, disunnahkan bukan harus gitu. Disunnahkan ketika kita sudah pada posisi dalam keadaan tidak punya wudu, alias kita sudah dalam keadaan hadas, maka disunahkan ketika kita mengambil atau keluar dari posisi sholat kita, baik posisi sholat kita sebagai imam ataupun sebagai makmum. Tujuannya apa? Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi, li'alla yakhudun nasu fihi fayatam, jangan sampai orang-orang di sekitar ini ngikutin dia. Dia ngikut ke sono, ngikutin bari nekap hidung. Ke sono lagi ikut. Nah, apalagi yang jadi posisi yang batal wudunya imam. Pas begitu imam ngikutin imam, kalau misalnya makmum kagak tahu, ngikutin lagi ke sono. Padahal imam batal sholat mau wudu gitu. Jangan sampai seperti itu tujuannya, gitu ya. Wa kadza idza ahdasa, dan begitu juga idza ahdasa, ketika orang dalam keadaan lagi nunggu sholat, baba sama teh lagi mau nunggu nih, nunggu pas udah adzan ya udah, atau jam 5:30, jam 6 kurang seprapat udah nungguin aja, pas jam 6 kurang 5 menit ya, jam 6 kurang 5 menit kentut atau pengen buang air kecil gitu. Nah, posisinya pun seperti itu adanya gitu ya. Itu hukumnya sunnah, wa huwa muntazirun lis-sholati la siyama, baik itu juga dekat sudah sampai misalnya tadi pas azan selesai udah wudu, udah nih lagi nungguin qomat, lagi nungguin jamaah yang lain yang masih ada di perjalanan,
mau dikit lagi mau komat, batal wudhunya, kentut, batal, pengen buang air kecil, gitu, pengen kencing misalnya. Nah itu bagaimana? Seperti itu posisinya, gitu ya. Artinya dengan tadi tuh dengan mengambil dengan menaruh tangan di hidungnya, gitu. Itu hukumnya sunnah. Itu enggak begitu juga kalau misalnya posisi di luar sholat mah pasti enggak gimana ya. Teman-teman itu pasti enggak gimana, nggak tahu dia batal wudhu tuh. Padahal mah udah mau komat ini. Kenapa bersama kebak wudhu? Oh, batal kali wudhunya, kan begitu. Artinya enggak sangka lah kalau artinya secara kejadian mah gitu. Itu yang disunahkan. Kemudian wasaniha, dan yang kedua dari 14 hal yang membatalkan sholat itu biwuqu'in najasati, dengan sebab jatuhnya najis, gitu. Artinya terkena najis. Allati, yang mana ya, kalau secara redaksi matan safinanya mah cuma biwuqu'in najasah, dengan sebab kejatuhan najis. Nah, maksudnya apa? Ya dijelaskan. Kali ini apakah dengan sebab kejatuhan najis itu semuanya batal? Tidak. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi, allati la yufa anha, gitu. Najis yang tidak dimaaf. Karena kita tahu ada najis ma'fu, ada najis goer ma'fu. Artinya najis yang ma'fu, yang ditolerir, artinya yang dimaaf. Ada najis yang tidak bisa ditolerir atau tidak dimaaf. Jadi ada najis ma'fu, ada najis goer ma'fu, gitu. Wasawaun, dan baik begitu juga ya, baik terjatuhnya atau terkena najisnya itu waqa'at ala saubihi, ya. Baik itu terkena najisnya itu di baju yang dipakai oleh si musolli tersebut, gitu. Wa illam yataharrak, meskipun tidak bergerak, biharokatihi, dengan gerakannya musolli, katorfi imamatihi atau wili, seperti ujung sorban udengnya musolli yang panjang. Misalnya karena Baba Samad pas lagi ngaji ya, diterangin tentang kesunahan orang yang pakai imamah. Imamah itu apa? Udeng. Tahu udeng? Ya, di udeng begitu ya, kayak besar kayak ini kan gitu, pakai udeng. Nah, begitu ada yang ngasih sorban dipakai sama Baba Samad. Misalnya nih, Baba Samad mama jadi objek ya, contoh. Pakai itu, dipakai. Nah, sorbannya yang pakai udengnya itu ngangsar. Ya ngangsar lah ngangsar sampai bawah misalnya, ya sampai lantai nih. Nah, sorban yang dipakai teh. Nah ternyata di ujung sorban tersebut, gitu, di ujung sorban imamah dipakai ini tersebut, datang najis. Tahu-tahu misalnya kucing. Langsung kan kalau kencing kagak permisi dulu ya, langsung tis aja begitu kan, apa aja gitu. Misalnya seperti itu. Bagaimana kalau seperti itu? Ya seperti itu. Bagaimana kalau seperti itu? Ya tetap batal. Meskipun itu ujung sorban yang dipakai buat buat udengnya Baba Samad ini, itu nggak bergerak. Artinya enggak ada, misalnya dia enggak misalnya ketika kita berubah dari berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian itu kagak berubah tuh. Enggak bergerak sama sekali tuh ujung sorban yang dipakai buat udeng teh, enggak bergerak sama sekali. Gitu, enggak bergerak sama sekali gitu. Di situ. Nah, bagaimana seperti itu? Maka batal. Tapi dilihat dulu najisnya ini najis yang dalam kategori yang mana? Karena kita tahu tadi najis itu klasifikasinya ada 2. Ada najis yang ditolerir yang disebut dengan najis ma'fu. Ada yang kedua najis yang tidak bisa ditolerir, yaitu najis goer ma'fu. Nah, dijelaskan oleh Syekh Nawawi bahwa yang dimaksud dengan kedatangan najis atau ketibaan najis atau
terkena najis tersebut najis yang allati la yu'fa anha, yang tidak dimaaf. Itu ya. Itu maunya apa, terkenanya di badan ataupun di imamah, ya, di imamah gitu. Ya. Kenapa? Kalau misalnya imamah yang nggak bergerak itu, ya, imamah misalnya nggak bergerak nih, nggak bergerak ke sini misalnya, di apa namanya, sampai nyengser lah bahasa kita, sampai nyengser lah. Nah kemudian itu yang terkena najisnya itu tetap batal. Cuma dengan catatan najisnya itu najis yang goer ma'fu'atun, najis yang tidak bisa ditoler. Terkenanya teh misalnya di badan, di tangan biasanya kan, atau di kaki misalnya gitu. Di tangan atau di kaki. Audasilian, atau orang apa yang masuk ke dalam hidung. Ya. Maksudnya hidung. Bagaimana Mang kalau upil? Upil bukan najis. Ya, upil bukan najis. Itu mah perkara yang apa namanya yang menjijikan gitu, termasuk perkara yang menjijikan gitu. Bukan dalam kategori najis. Au famihi, atau di mulutnya gitu. Ya. Au ainihi, atau di matanya. Au udhunihi, atau di hidungnya gitu. Wa inna ma ju'ila dakhil dzalika kadzahirihi. Maka ketika yang ada dalam kondisi di dalam yang itu kadzahirihi, ya, kadzahirihi seperti zahirnya, seperti luarnya. Ya, kalau luarnya suci ya kita anggap saja suci gitu, ya. Gitu. Seperti misalnya mohon maaf, telinga kita lagi bermasalah, lagi trouble, ada kotoran, ada bisulnya kemudian pecah, kan ada nanah tuh seperti itu. Nanah segala macam. Atau darah gitu, yang ada dalam lubang gitu, di dalamnya. Nah, diasumsikannya seperti itu. Innama ju'ila dakhil dzalika kadzahirihi. Bi khilafi ghuslul janabah gitu. Kecuali berbeda dengan ketika kita mandi junub gitu. Wa nahu li ghalatin amrin najasah gitu. Nah, bagaimana ini kedatangan najis atau terkena najis teh baik di badan kita ataupun di baju kita itu illam tulqahalan, selagi enggak dibuang seketika gitu. Misalnya nih tiba-tiba ketika Allahu Akbar datang apa teh, ternyata plek misalnya teh di baju kita ini di sini nempel, jatuh tai cecek daya ya, yang kebanyakan becek daya yang gitu ya. Nah misalnya tai cecek di sini misalnya, tek aja di sini beda. Kalau misalnya ini udah apa? Ilam tulqahalan, langsung ditepis kalau bahasa kita, dibuang seketika langsung gitu. Paham ya? Langsung seketika gitu, dibuang. Gitu. Bisa dipahami tuh. Ya, bisa langsung dibuang. Cara buangnya tuh bukan begini. Ya, bukan jangan bukan begitu, Pak. Apa? Apanya? Ya contoh di sini gitu. Baunya ada bekasnya. Baunya bekasnya. Karena basah. Enggak apa-apa, Bu. Digituin, jadi disokok gitu. Hah? Digituin, terus? Hah? Lagi sholat? Ini nggak apa-apa lah. Jadi batangnya bukan karena najis, karena astagfirullah. Nyebut kagak Bapak Udin ya?
Enggak. Sendiri ya. Ambil. Gitu. Ya hilang nanti hilang. Ya, tak itu bisa hilang itu. Tapi ada bekasnya tuh pas lagi ketahuan nggak? Dia pas itu perasaan deh. Tek ini ya. Heeh. Jadi pakai itu hilang. Hilang benar. Entar ada nih dibahas nih ya. Dibahas kalau kita mazhab Syafi'i ya. Kita ini mazhab Syafi'i. Ingetin disclaimer kita mazhab Syafi'i, disclaimer. Nanti ada kalau ada hal-hal yang bergerak dari tubuh kita lebih dari 3 kali gerakan, maka itu batal. Ya kan nanti kita akan sampai ke situ ntar bahasannya gitu. Nah, ketika posisi kita menghilangkan najisnya itu dengan cara misalnya tadi kayak Pak Budin, maaf ya. Pak Budin. Tinggal kita hitung berapa kali gerakan ketika itu. Sama halnya ketika kita lagi misalnya ngegaruk. Ini jangan salah. Ini kan pasti terjadilah kita. Ya kan? Pasti dialami lah kita ketika kadang-kadang gatal di paha, kadang-kadang gatal di tangan, kadang-kadang gatal di pantat kan gitu. Nah, tinggal teknis itu bagaimana caranya. Karena tadi nanti ada kita akan nanti di depan kita akan menemukan kalau misalnya 2-3 kali gerakan berturut-turut maka akan membatalkan sholat. Nah, jangan sampai ngegaruknya. Nah, ini kalau nggak digaruk bagaimana nih orang gatal bagaimana? Nah, ada tekniknya ngegaruknya supaya tidak membatalkan sholat. Bagaimana caranya? Caranya seperti misalnya kita lagi sedekah nih, lagi berdiri, kemudian ternyata paha kita gatal. Ya kan kalau gatal kan nggak bisa diprediksi, ya kan? Gatal. Kalau kita misalnya langsung begini, langsung set atau di sinilah yang enak ya. 1, 2, 3, 4 tuh lebih dari 3 kan? Begitu misalkan begini, kan gitu tuh. Gatal amat sini, kan gitu tuh. Nah, kalau begini, kalau lebih dari 3 berarti sholatnya batal. Oke? Disclaimer ya, ini kita mazhab Syafi'i ya. Oke? Kenapa bisa disclaimer begitu? Karena ada mazhab yang lain, mau bergerak mau bagaimana aja, mau pegang HP aja bagaimana, mau ngerapin bocah anak ini aja nggak jadi masalah buat mereka. Bagian mazhab mereka, ini kita mazhab Syafi'i. Terus ada bagi itu tuh. Ya, ada nyamuk misalnya ya, ada itu apa? Enggak, nah iya makanya kita kalau begini ya, maka kalau mau ada nyamuk atau gatel apa-apa itu bukan satu masalah gitu ya, bukan satu masalah. Gatel bukan satu masalah, cuma kita solusi agar kita sholat kita ini jangan sampai terjadi hal-hal yang membatalkan menurut mazhab Syafi'i. Di antaranya adalah lebih dari gerakan 3 kali berturut-turut itu membatalkan sholat kan gitu. Caranya bagaimana tekniknya? Kalau seandainya kita ada misalnya kayak Bapak Udin nyamuk, kalau misalnya cuma sekilas doang gitu, ya enggak kita hitung aja coba dari sini set gitu, enggak batal kan? Paling berapa gerakan? 1 atau 2 lah ya kan begini doang kan? Tapi kalau misalnya ngepak nyamuk bagaimana kalau begitu Pak? Jangan sampai terjadi lagi nih, Enggak, bukan. Nah, makanya kan caranya begini kita. Ketika kalau begini kan 1, 2, 3, 4, 5 misalnya kan gitu. Nah, caranya bagaimana? Sama seperti yang kita gatal, posisi kita gatal di sini. Cara bagaimana? Kita letakkan tangan kita kemari. Nah, gini ya. Mana nih? Yang lebah gatalnya yang belah mana? Oh, belah mari nih. Tinggal telunjuk yang bermain. Nah, setelah nempel di mari, nah ini mau 50 kali garukan nih begini mah kagak Pak. Kagak dihitung gerak berapa kali gitu, nggak seperti begini. Tuh. Paham ya? Tak begini saya gitu. Atau misalnya nepak nyamuk, misalnya bukan nepak ya, maksud kalau nepak kan ada darah tuh. Nepak ini, tinggal begini aja. Tuh, ininya ya, yang itu begitu. Tuh, gini maksudnya. Ya, bisa dipahami bisa. Ya, artinya bukan posisi kita kok nepak nyamuk batal enggak, bukan. Posisi
kita ketika nepak nyamuknya, ketika ngegaruknya itu lebih dari 3 kali gerakan nggak betul-betul. Berarti dalam soal itu nggak boleh bergerak, nggak boleh misalnya gatal, nggak boleh digaruk. Enggak, tetap boleh, silakan. Cuma dengan pakai ilmu. Nah tadi cara supaya apa? Supaya tidak sampai kepada hal yang termasuk membatalkan sholat, yaitu lebih dari gerakan berturut-turut. Nah kita di sini tinggal tak begini. Tuh. Karena kalau kita begini, itu dihitung satu gerakan, Mbak. Ya, 1, 2, kan gitu. 3, ya lebih dari 3 gerakan. Cuman bisa juga seperti itu. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita ada jeda. Oke? Nah, jeda misalnya, jeda. 1 dengan ukuran kita subhanallah. 2, 3. Mau nggak begitu? Itu kan nggak itu tuh. Yang nggak ada itunya. Misalnya ada jedanya. Seperti halnya ketika kita mengisi posisi kita sholat di depan. Pas lagi sholat kita, ternyata yang di depan masih kosong atau dia batal, ya kan? Bagaimana ini kita posisi kita di belakang? Boleh kita ke depan mengisi saf yang kosong itu. Boleh, tapi jangan sembarangan. Jangan asal langsung wah kosong nih dan aja nyantai begitu. Nggak ada aturannya juga. Kenapa? Karena tadi kaitannya karena kita disclaimer mazhab Syafi'i, berarti kan harus ikut koridor mazhab Syafi'i kan gitu. Iya enggak? Berarti apa? Jangan kalau misalnya dari saf belakang kita terus ke depan, kira-kira itu berapa langkah? Ya. Kalau misalnya lebih dari 3 langkah, kemudian gerakan kita lebih dari 3 langkah, kemudian kita pindahnya sekaligus, pasti bisa dipastikan itu batal sholatnya. Kenapa? Karena melebihi gerakan 3 kali gerakan betul-betul. Caranya bagaimana? Ya kan? Posisi depan masuknya kosong. Caranya yang ngasok jeda. Gitu, Pak. Misalnya dari selangkah, misalnya 2 langkah baru 2 langkah. Ini gini. Nah, ya kan? Gitu boleh. Pokoknya yang penting ada jedanya. Jangan sampai ya. Batal ya kalau gitu ya. Jadi yang penting ada jedanya kita. Mau langsung begini. Boleh. Satu lagi. Nah, gitu. Jadi ada jeda di sini dulu. Yang seukuran memisahkan dari gerakan pertama dengan gerakan berikutnya. Ya. Oke? Jadi ada ilmunya. Qabla mudiyyin aqalli tumanninah, ya, sebelum sampai ngelewatin lebih sedikit dari tumanninah. Dia tahu standarnya tumanninah itu dengan ukuran baca apa? Subhanallah. Berarti 0, berapa detik tuh? Ya, tinggal. Nah, itu misalnya ketika tek najis langsung melebihi misalnya tek. Jadi langsung refleks tek gitu langsung. Oke? Paham ya? Termasuk itu. Jadi min ghairi hamlin, yaitu dengan tidak niat membawa. Nah, ini yang jadi patokan tuh. Makanya ya ada dalam misalnya ini nih apa namanya ini? Mic ya. Ya, ada sebagian ulama itu berpendapat ini bagaimana kalau pakai mic ini? Kan nanti itisol nyambung. Menerimanya di sana ada najis misalnya, musang misalnya. Bagaimana? Gitu. Bagaimana sebenarnya ini ada hilah sendiri, ada ilat tersendiri itu dengan min ghairi hamlin. Seperti halnya orang, kenapa ada sebagian seperti halnya orang karena ini misalnya kalau di bahasa di ibarah kitab yang lain tuh diibaratkan bagaimana posisi orang, misalnya ini tambang cancangan. Nah, terus kemudian yang dicancang itu kambing misalnya. Karena takut hilang, karena dia masih sholat, cancangnya dibawa sholat, gitu. Ya, dibawa sholat. Nah, kalau niatnya ini dia megang tambang ini, niatnya supaya niatnya sambil bawa kambing, ya, sambil bawa kambing maka batal sholatnya.
Tapi kalau niatnya dia enggak niat untuk membawa kambing, nah ini yang disebutkan. Ya, enggak niat untuk membawa kambing meskipun dia pegang tali yang nyambung ke kambing. Gitu. Maka enggak batal. Kayak tadi tergantung niat. Gitu. Kama lawad'a usbu'ahu ala hajarin tahtahu najasah, seperti orang yang meletakkan jarinya ala hajarin di atas batu, tetapi tahtahu di bawah batu itu najasatun, ada najisnya. Gitu, ada najisnya. Seperti ini kayak tadi nih kita sejadah, ya kan? Sejadah gitu. Ya, ini sejadahnya yang ini dari mana nih? Bisa tahu di bawah nggak sejadahnya? Di bawah kawah. Iya, masih meletakkan gitu biar yang itu. Saya pas Ka'bahnya itu gambar Ka'bahnya itu pas di dengkul. Jadi kita pas sujudnya itu yang sujudnya pas gambar jam teh yang ada jam yang raksasa teh bersama. Pernah lihat nggak? Di mana lihatnya? Nggak, maksudnya jadi nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman lagi jadi kita pas sholat jadi kayak seolah-olah ngedudukin Ka'bah kan jadinya begitu. Maafin nggak apa-apa, masih dipakai aja. Takut itu hadiah dari orang. Iya, dipakai aja kalau mau. Ya kalau mau dipakai aja, cuma di bawah ini. Itu iya. Katanya kayak itu orang hadiah pengen dipakai kan gitu. Gitu ya. Maafin ya. Padahal kan kita niatnya kan di sana bukan menyembah Ka'bah sih, maksudnya kita menghadap ke Ka'bah. Terus yang kita sujudin itu jam gitu, jam yang di Mekah itu yang paling tinggi. Gitu. Maafin ya, wa na'aha bihi min ghairi hamlin lahu wallahu a'lam bissawab. Wa nabinya mohon maaf wal afa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.